Dan pada saat kita menjalin suatu hubungan kepada orang yang kita anggap udah cocok dan kita udah ngerasa nyaman dengan orang tersebut, sampai pada akhirnya kita melupakan beberapa hal yang seharusnya seperti itulah untuk menjadi dirinya sendiri. Karena gini sih, kayak untuk kita bisa bersama, pada dasarnya kita nggak mesti sama. Kayak ya biarkan orang itu dengan warna yang berbeda, kita dengan warna yang berbeda, dan berjalan beriringan gitu. Tapi kebanyakan dari kita tuh mikir kayak kalau kita bersama, kita tuh harus sama gitu, dari segi obrolan, dari segi referensi musik, dari segi hobi gitu. Tapi ya gimana ya, kalaupun misalnya kita berbeda pandangan, misalnya kita bersama ini menjalin suatu relationship, misalnya kita bersama tapi kamu dengan warna kamu, aku dengan warna aku, kayak ya dari hobi lah contohnya, aku dengan hobi kamu, kayak dari hobi itu seperti aku dengan hobi aku dan kamu dengan hobi kamu. Kalaupun suatu waktu aku lagi menggeluti atau lagi bermain dengan hobiku, ya kamu itu cukup pahami dan mengerti dengan hal yang aku lakukan. Ya begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya kita bisa saling sharing gitu tentang hal-hal yang berbeda yang kita miliki. Terkadang yang membuat kita sulit untuk menerima perbedaan adalah kekhawatiran. Dan soalnya kita khawatir kalau misalnya hubungan yang kita jalani ini mengalami perpisahan, mengalami keretakan. Ya ini walaupun hubungan entah itu pacaran, entah itu pertemanan gitu. Bagiku kayak ada suatu hal yang janggal ketika kita bilang mencari yang sefrekuensi. Tapi menurutku kayaknya yang lebih penting itu adalah mencari yang saling mengerti, yang saling menghargai. Bertahannya suatu hubungan itu kayaknya nggak cukup cuman sefrekuensi sih, tapi saling menghargai juga, saling mengerti. Ya seperti yang aku bilang tadi, ketika kita menggeluti suatu hobi, tetapi pasangan kita mengerti dengan apa yang kita lakukan, justru pada saat itu kita mendapatkan suatu support yang lebih gitu, mendapatkan suatu dukungan yang yang menjadi bahan bakar kita untuk mengembangkan kreativitasan kita lagi ke depannya gitu kan. Tapi kalau misalnya satu frekuensi, ya seakan-akan kita di obrolan itu hanya mendapatkan hal-hal yang seputaran dunia kita, tidak mendapatkan cerita yang berbeda gitu. Kayak gini sih, kenapa aku bahas ini? Jadi judul podcast ini adalah bersama nggak mesti sama. Karena pada dasarnya hidup itu saling berhubungan, walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita lihat, dengan lingkungan kita, dengan obrolan-obrolan ataupun hal-hal baru yang jomplang aja gitu dalam hidup. Jadi contohnya ada suatu kreativitas, karena aku sendiri ngalamin sih. Oke, ini konteksnya bukan aku mempunyai hubungan gitu, tapi hal beda yang aku rasakan dan mendapatkan insight-nya adalah ketika ya contohnya membuat narasi di podcast monolog ini ataupun di podcast sebelum-sebelumnya. Ketika aku ingin nyari ide, terus mengembangkan suatu topik obrolan,
Jadi pada saat itu narasi yang aku buat itu kayak mentok aja gitu kan, kayak ini apalagi ya yang mau dibahas, apalagi kata-kata yang harus aku tuliskan di sini gitu. Nah itu tuh mentok. Seputar dunia kepenulisan kan nggak terlepas dari baca buku, dengar podcast, ataupun ngobrol gitu. Nah itu kan seputarannya di situ tuh, ya kayak nggak jauh-jauh lah dari tulisan gitu kan, kayak nah ketika kosakata habis untuk dituangkan dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan kita, kayak baca buku lah gitu kan, menambah, masih relate gitu kan. Tapi hal yang aku lakukan kadang adalah melakukan sesuatu hal yang berbeda dari itu, jauh malahan. Kayak sana nih udah nulis mentok, aku hubungi temanku buat ke ladangnya gitu. Jadi aku punya temanku ini adalah seorang petani sayur. Jadi ketika aku jenuh dengan ide-ide yang aku tuangkan, kayak mentok aja lah gitu kan, kayak aku punya ide tapi nggak menurutku nggak bagus gitu, tapi yaudahlah aku telepon dia gitu kan, di mana, di sini gitu. Oke, aku datang ke tempatnya, ngobrolin seputar pertanian, kadang ikut dia manen ataupun cuman ngeliat aktivitas yang ada di ladangnya gitu kan. Pokoknya hal yang berbeda lah gitu, nggak baca buku, nggak kayak kalaupun ngobrol yang ngobrol selayaknya kita bersosial dengan kawan kan, nggak ngobrolin tentang aku pengen ngebahas suatu topik ini nih, ada hal apa nggak dari kau yang bisa menjadi masukan bagiku gitu. Enggak, cuman ya ngobrolin biasa, kayak ini panennya berapa lama lagi nih, ya, gitu lah pokoknya. Ngobrolin pestisida, ngobrolin tentang hama, ngobrolin tentang jangka panen, ngobrolin tentang ya seputar tumbuhan lah gitu. Jadi setelah dari situ ngobrol-ngobrol seputar sayuran, kayak ya udah, jadi kayak hal-hal yang aku buat mentok tadi di dalam tulisan tuh kayak terlupakan aja gitu, lebih ke menikmati momen saat ini. Saya pada akhirnya selesai lah itu kan, aku udah balik dari ladang, terus buka laptop lagi dan menulis lagi, kayak ya baca aja beberapa, kita baca cepet lah gitu, set baru menemukan ide baru lagi, apa yang kutuangkan di situ gitu, kayak selanjutnya adalah bla 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 bla. Jadi kayak ada aja ide-ide yang fresh lah yang aku dapat dari luar gitu. Jadi ketika aku bosan dengan sesuatu hal yang ini, aku melakukan hal yang beda. Karena kalau misalnya bagiku, ketika aku mentok di suatu hal itu, anggaplah menulis itu mentok ketika aku baca buku, jadi kayak perputarannya kayak stuck aja gitu. Makanya aku melakukan hal yang berbeda. Nah, bagi aku di sini konsepnya adalah tentang sama nggak kayak gimana? Ini adalah konsep yang cocok aja sih menurutku, tentang bersama nggak mesti sama, karena kayak mendapatkan sesuatu yang berbeda yang bahkan bertolak belakang sama kita, kayak gokil aja gitu. Bagiku kayak untuk menjaga suatu hubungan nggak mesti harus saling satu frekuensi, karena kayak agak gimana ya, kadang kayak mengalami suatu kesulitan ketika kita mencari partner ataupun mencari pasangan yang harus sama-sama kita gitu. Jadi kayak oke, aku punya hobi ini nih, kan diobrolin dulu nih, misalnya ketemu nih kan, aku punya hobi ini bla 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 bla, dia punya hobi ini bla bla. Oke, kita kayak ya udah saling mengerti aja ketika kita nggak ada kabar atau segala macam, cuman ngabarin aku lagi ini. Oke, kita memahamin hobinya dan dia memahami hobi kita gitu. Jadi kayak ya saling menghargai, saling ngasih waktu dan segala macamnya. Ketika kita mentok dengan hal tersebut, ketika kita jenuh dengan kegiatan kita, dengan dunia kita bisa obrolin itu ke si partner kita gitu. Begitu juga dia, jadi kayak oh kalau di sini tuh gini ya gitu. Misalnya kayak ya ada dua orang yang satu dia hobi masak, yang satu hobi melukis misalnya. Ya misalnya ada mentok nih di dalam lukisannya, bisa ngobrolin tentang makanan. Ketika dia stuck juga di
makanan ya bisa ngobrolin tentang lukisan gitu. Jadi kayak selalu ada hal-hal yang berbeda yang kita dapat ketika kita sama-sama mentok di dalam dunia kita. Jadi kayak ya itu tadi sih, sebenarnya maupun satu frekuensi ataupun enggak, untuk ngebuat hubungan kita itu bertahan lama, kuncinya ya kita saling menghargai aja sih, saling mengerti, terus ngobrol terbuka. Karena kayak ya aku punya beberapa temen yang pacarnya ataupun rekannya gitu malahan, oke lah, ini nggak ngomongin tentang pacaran tetapi ngomongin hubungan pertemanan antara laki-laki. Karena kayak sama-sama mempunyai hobi yang sama, sama-sama menggeluti bidang yang sama, dan sampai pada akhirnya kayak mentok aja gitu dari hal-hal yang akan dilakukan. Sampai pada akhirnya dua orang ini memutuskan untuk agak menjarak di suatu tongkrongan dengan dunianya masing-masing gitu. Jadi kayak yang ini ke kanan, mainnya yang ini ke kiri gitu. Jadi ya udah, yang tadinya sama nih gitu kan, terus pada suatu waktu nanti ketemu lagi sesekali, habis itu main ke dunianya. Nah itu tuh jadi kayak lebih awet aja gitu hubungan gitu. Jadi kayak lebih akrab aja, dan kedepannya saling berhubungan. Kayak yang tadinya aku ke kanan dan temanku ke kiri, pada suatu momen dipertemukan dan menambah suatu relasi gitu, menambah suatu wawasan. Jadi kayak kawan itu jadi makin banyak kan. Terus apalagi di kampus itu kan berbagai daerah itu yang kita jumpain teman-temannya. Nah, manfaatnya adalah kita jadi punya kawan-kawan yang daerahnya bahkan belum pernah kita dengar sekalipun gitu. Dengan adanya hal-hal yang kita dan teman kita melakukan suatu perubahan untuk jalannya masing-masing dengan dunia masing-masing gitu. Ya kayak ini ya nggak mesti sama, walaupun ya nggak harus kaku juga ya, kayak udahlah kau kesini aku kesini, enggak. Jadi kayak ya ngalir aja lah gitu. Nah itu jadi ada seru gitu, ada hal-hal yang aku suka di pada saat momen itu gitu. Jadi ketika ngobrol kayak aku punya temen nih yang gini ya, terus dia juga cerita. Jadi kayak kalaupun suatu saat kita membutuhkan hal tersebut, teman kita tidak memiliki, tapi dia memiliki teman yang bidangnya itu, jadi kayak bolehlah aku direkomendasikan ke temenmu, aku lagi butuh nih gitu. Padahal yang sebelumnya kita kayak ya nggak ada di bidang itu gitu. Karena gimana ya, seiring berjalannya waktu juga kita nggak bisa memastikan hal-hal yang nggak kita suka sekalipun bakalan menjauh dari kita. Justru terkadang hal-hal yang nggak kita suka pun ikut menghampiri kita dan menjadi bagian hidup kita dan menghidupi kita. Kadang seperti itu. Kayak ya banyak lah kejadian gitu ya, walaupun di aku juga belum terlalu mengalami itu, tetapi pernah. Dan ada juga orang-orang yang sebut saja abang-abangan tongkrongan yang dari ceritanya dulu sangat tidak menyukai suatu bidang tersebut, sampai sekarang kayak kok aku bisa ada di sini gitu. Nah itu jadi kayak sesuatu, jadi poinnya tuh ya kita nggak bisa menebak tentang apa yang nggak kita suka dari apa yang kita suka gitu. Jadi kayak ya udah, mau sampai kapan kita menutup perbedaan, mau sampai kapan kita kaku dengan idealis kita. Untuk menjadi kuat kita juga nggak mesti sama sih. Bahkan dari postur tubuh kita yang menjadikan utuh
yang disebut manusia pasti kan mempunyai part-part yang berbeda-beda untuk dia bisa menjadi satu kesatuan yang disebut human. Tangan bentuknya berbeda dengan kaki berbeda bentuknya dengan kepala, tapi itu semua terlihat indah. Oke lah, konteksnya bukan manusia ataupun peralatan tools di handphone gitu, kayak peralatan di dapur pasti kan bentuknya berbeda-beda, tetapi jika di satu itu semua terlihat indah dan hal-hal yang dihasilkan pun jauh lebih gokil. Ya, itu aja podcast kali ini. Dari obrolan yang panjang lebar, intinya untuk bersama nggak mesti sama, dan untuk mempertahankan kebersamaan kita saling menghargai dan mengerti. Karena kayak ya biarkan teman kita, pasangan kita hidup dengan warnanya, hidup dengan dunianya, dan kita pun begitu juga. Intinya tidak ada saling mengkhianati satu sama lain. Dan ya, aku Litani Amerta, sekian dan terima kasih.